Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran seni dan budaya untuk SMP kelas 7 pada bagian bab 11. Nah, di bab 11 materi utamanya itu adalah menggerakkan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, 3.1, memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Yang kedua, 4.3, menggerakkan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi gerak tari berdasarkan level dan pola lantai, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai, melakukan eksplorasi gerak tari berdasarkan level dan pola lantai, dan melakukan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu level gerak. Apa yang dimaksud dengan level gerak? Level gerak adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh seorang penari di atas panggung atau stage. Nah, level pada gerak tari berfungsi untuk membuat desain bawah atau atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Level gerak tari juga berhubungan erat dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk sebuah ruang. Untuk membentuk sebuah ruang, maka membentukkan sebuah waktu. Nah, untuk membentuk ruang dan waktu, tentu saja membutuhkan sebuah tenaga. Maka tidak lain level gerak tari berhubungan erat dengan ruang, waktu, dan tenaga. Di sini level gerak tari dibagi menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, sebagai contoh, coba kalian perhatikan sekitar kalian. Jika di sekitar kalian terdapat sebuah jam dinding yang ada di tembok, maka benda tersebut merupakan contoh benda yang termasuk ke dalam level tinggi. Nah, apabila di sekitar kalian terdapat sebuah gelas minum yang terletak di atas meja, maka gelas tersebut merupakan contoh benda yang termasuk ke dalam benda level sedang. Nah, sedangkan untuk contoh level rendah atau level bawah, coba kalian perhatikan karpet yang ada di lantai. Maka benda tersebut merupakan contoh benda yang termasuk ke dalam level rendah. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan level tinggi? Level tinggi adalah ukuran penari berdiri dari jinjit sampai meloncat. Gerak tersebut merupakan gerak yang menggambarkan level tinggi. Sebagai contoh, di sini terdapat sebuah gambar seorang penari sedang melakukan gerak tari meloncat. Maka penari tersebut melakukan gerak sesuai dengan level tinggi. Yang berikutnya level sedang. Apa yang dimaksud dengan level sedang? Level sedang adalah mengangkat badan sampai tidak setara berdiri atau setengah berdiri. Nah, di sini terdapat sebuah gambar seorang penari sedang melakukan gerak tari setengah berdiri. Maka penari tersebut sudah melakukan gerak tari sesuai dengan level sedang. Yang terakhir ada level rendah. Apa yang dimaksud dengan level rendah? Level rendah yaitu gerak yang dilakukan sebatas ketinggian minimal dicapai penari, seperti tertidur, berbaring, kayang, dan jongkok. Maka penari tersebut merupakan penari sedang melakukan gerak tari level rendah. Sebagai contoh, di sini terdapat gambar seorang penari yang sedang tertidur. Maka penari tersebut sudah melakukan gerak tari sesuai level rendah. Nah, berikutnya kita masuk ke materi pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dibuat penari saat melakukan gerak tari atau perpindahan penari dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga membentuk sebuah formasi gerak.
Pola lantai dibagi menjadi dua bagian, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Nah, di sini ada pola lantai garis lurus. Apa yang dimaksud dengan pola lantai garis lurus? Pola lantai garis lurus dicapai untuk memperoleh kesan kuat, tegas, dan kokoh yang termasuk ke dalam pola lantai garis lurus, yaitu pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, pola lantai variatif, pola lantai huruf V, pola lantai zigzag, merupakan pola-pola yang termasuk ke dalam pola lantai garis lurus. Di sini ada contoh pola lantai garis lurus dari pola garis horizontal. Nah, yang berikutnya pola lantai garis lengkung. Apa yang dimaksud dengan pola lantai garis lengkung? Pola lantai garis lengkung dipakai untuk memperoleh kesan halus, lembut, dan mengalir seperti air. Itu merupakan pola lantai yang biasanya digunakan oleh penari untuk menggambarkan karakter yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang termasuk ke dalam pola lantai garis lengkung yaitu pola lantai melingkar dan pola lantai setengah lingkaran. Sebagai contoh, di sini terdapat sebuah gambar pola lantai garis lengkung, yaitu pola lantai setengah lingkaran. Nah, pada gambar ini, penari dengan membentuk pola lantai lurus pada tari lengger, yaitu bersumber dari tari kerakyatan dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Penari tersebut sedang melakukan gerak tari dengan formasi pola lantai garis lurus atau pola lantai zigzag. Yang kedua, di sini ada pola lantai garis lingkar. Penari tari kecak dari Bali merupakan salah satu jenis tarian ritual yang menggunakan pola lantai garis lengkung dalam setiap melakukan gerak tarinya. Nah, sebagai contoh, pada gambar tersebut penari membentuk sebuah lingkaran. Maka penari tersebut sudah melakukan gerak tari sesuai dengan pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai tidak hanya dipakai satu dalam setiap pertunjukan tari, akan tetapi dalam sebuah pertunjukan tari, pola lantai bisa terdapat berbagai jenis-jenis pola yang digabungkan dari pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Sebagai contoh, di sini terdapat penari dengan membentuk pola lantai lurus dan melengkung pada tari kerakyatan yang berkembang di Rusia. Nah, di sini juga terdapat penari dengan membentuk pola lantai garis melengkung, membentuk setengah lingkaran seperti yang ditunjukkan oleh penari yang jongkok dan yang membentuk lingkaran pada penari yang berdiri. Nah, kesimpulannya, jadi pola lantai itu bisa digabungkan antara pola lantai garis lurus dengan pola lantai setengah lingkaran atau perpaduan dari pola-pola lantai yang terdapat dalam pola lantai garis lengkung. Jadi dalam sebuah pertunjukan tari, pola lantai pasti banyak variatifnya. Jadi tidak hanya terdapat satu pola lantai saja. Nah, itu merupakan materi yang ada di bab 11 bagian 3.3, memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Nah, diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat memahami lebih kembali mengenai materi seni budaya yang ada di bab 11. Nah, untuk materi selanjutnya, mengenai menggerakkan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai, saya akan tampilkan di video berikutnya. Jadi, untuk video kali ini, saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pola